Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo menduga mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamen PDTT era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. Itu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif, ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo membantah semua tuduhan Roy Suryo. Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya. Mantan ketua sedulur Jokowi itu juga menolak dikaitkan terlibat kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas, Wakil Menteri Desa PDTT 2023-2024 Paiman Raharjo menggugat Roy Suryo CS terkait kisruh ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Farhad meminta Roy Suryo CS membayar ganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah. Gugatan ini dilayangkan Farhad mewakili mantan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo. Gugatan perdata ini ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Roy Suryo, terdapat 6 orang lain yang juga digugat, yakni Egy Sujana, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, Kurnia Tri Royani, Rismon Sianipar, Bambang Suryadi Betor, dan Hermanto. Ketujuh orang ini digugat atas perbuatan melawan hukum terkait tudingan Roy Suryo CS terhadap Paiman sebagai otak penerbitan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Para tergugat diminta membayar ganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah. Setelah dilaporkan sejumlah pihak terkait tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya, kini Roy Suryo menghadapi gugatan baru dari mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo. Menanggapi hal ini, Roy Suryo menganggap hal ini hanya pansos. Dan berikut cuplikan dialog bersama rekan Dian Ramukni. Bung Roy, setelah digugat Jokowi dan juga saat ini kan sudah naik ke tahap penyidikan, kini Anda mendapatkan gugatan baru, diminta membayar 1,5 miliar rupiah. Tanggapan Anda seperti apa? Ini lucu aja, aneh-aneh aja. Ada orang mau numpang-nampang, ya, gitu, pansos ini, ya gitu. Jadi panjat sosial numpang di kasus. Apa hubungannya kuasa hukum ini dengan kasusnya Pak Jokowi, gitu loh, iya kan? Kemudian kalau misalnya harusnya menggugat
Justru sebenarnya nalar masyarakat yang benar-benar waras itu tahu bahwa harusnya saya yang menggugat. Ya, karena saya dikirimi WA, dan WA itu akan jadi bukti sangat bagus ya. WA ancam dari yang namanya Profesor P itu tadi. Itu tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Itu tanggal 6 Mei loh. Jadi belum ada apa itu, tiba-tiba kirim ke saya dan mengatakan saya harus stop penelitian ilmiah itu, kemudian saya harus minta maaf kepada Jokowi, dan terakhir kalau tidak maka keluarga saya tidak aman. Loh, apa ini? Ya, jadi saya terus saja Mbak Diandra dan seluruh pemirsa iNews nggak menganggap itu sebenarnya, kan buat apa ini receh kayak gini. Bung Roy, banyak yang menganggap bahwa pernyataan Anda terkait dengan keterlibatan Paiman Raharjo ini dianggap pencemaran nama baik. Pak Paiman ini kan tidak menerima dituduhkan bahwa ia terlibat dengan keterlibatan terkait dengan ijazah atau dugaan ijazah palsu Jokowi. Anda siap tidak apabila nanti gugatan ini akan berlanjut lagi ke jalur pidananya? Mengingat saat ini Anda juga sudah menghadapi beberapa laporan. Silahkan saja buktikan kalau memang tuduhannya itu tidak benar. Ya. Karena semua ada lagi-lagi awal yang kemudian menunjukkan WA, memaksa saya, kemudian WA, kemudian bisa mengintimidasi Profesor P itu, gitu loh. Jadi lucu duluannya balik ya, ada yang apa? Ahli forensik digital Rismond Sianipar menepis dirinya melakukan penggiringan opini terhadap mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Malam. Kak, kok Mika rewel terus ya? Kulitnya kering ya?